Di sini diperlukan inovatifnya seorang ibu atau inovatifnya seorang ayah di rumah ketika mengajarkan sesuatu kepada anaknya. Teringat syair zaman dulu ya. La fakhra lil binti bimal basin wama. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami di stasiun BBK Channel yang punya Bang Bek alias Bang Jamari. Sekarang kita, tengah-tengah kita atau di antara kita ada Ustadz kita yang kita sebut Ustadz Santai atau dari Subang. Dari Subang ya Tat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nih sekarang kita mau ngobrol-ngobrol. Namanya Ustadz Santai, ngobrolnya juga santai. Guys, rahimakumullah. Kita akan ngobrol-ngobrol ringan-ringan aja Ustadz ya. Siap. Nah, jadi saya menanggapi fenomena saat ini di mana pandemi ini sekolah libur, kemudian banyak anak-anak yang berkumpul, baik itu orang tuanya tahu atau tidak, tapi yang jelas fenomena ini terjadi bahkan di daerah saya sendiri gitu. Yang mengkhawatirkan atau yang miris bagi kami, bagi saya terutama Ustadz ya, yang memang saya dengar sendiri gitu. Sekarang apakah memang kemunduran akhlak atau memang karena tidak jarang menghadiri pengajian-pengajian lagi, TPA tutup segala macam kan? Ya. Makanya anak-anak ini sering berkumpul dan bahasa-bahasanya ini sangat miris, Ustaz. Sangat mengkhawatirkan. Masya Allah. Ya, itu sering mereka berkata-kata yang maaf nih, kadang-kadang sama teman sendiri usia-usia SD ini udah ngomong, ah lu anjing, kayak gini. Pokoknya yang dalam konteks bagi saya menurut saya ini sangat bahasa-bahasa yang sudah tidak lazim diperdengarkan atau diucapkan oleh anak kecil. Menurut Ustadz ini sebagai pendakwah melihatnya bagaimana Ustadz? Masya Allah, ini menarik sekali ya. Jadi tema yang sekarang sedang kita perbincangkan ini menurut saya pribadi sangat menarik. Karena kekhawatiran kita sebagai orang tua mungkin kelalaian daripada orang tua itu sendiri. Jadi ketika terjadi terhadap anak-anak kita sesuatu yang kurang enak dilihat, kurang enak didengar, ini kadang kita sebagai orang tua suka langsung menyalahkan anak itu sendiri. Sebetulnya kalau kita lihat ke belakang, ini bisa jadi juga kelalaian kewajiban orang tua. Karena sejatinya karakter anak, baik buruknya karakter anak itu tergantung bagaimana orang tua itu mendidik. Jadi ketika sekarang lagi zamannya daring, lagi zamannya belajar jarak jauh, online, apalagi sekarang semuanya harus serba online, ditambahkan ketika semuanya serba online berarti anak-anak itu harus memegang gadget gitu ya Ustaz. Ya. Jadi kurangnya kontrol daripada orang tua itu sendiri. Karena mungkin orang tua lupa bahwa anak itu akan terlihat istimewa ketika mereka mempunyai ilmu dan dibarengi dengan akhlak yang mulia. Nah, ilmu itu didapat daripada belajar. Akhlak itu didapat ketika anak itu masih kecil, didapat daripada contoh atau uswah daripada orang tua itu sendiri. Nah, jadi seperti itu saya kira. Jadi kurangnya kontrol daripada orang tua, lepas kontrol. Padahal gini Ustaz, kalau memang itu pengajian ditutup atau memang karena anjuran dari pemerintah ini untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, lalu kan dikembalikan ke orang tuanya. Artinya sehari-harinya ini di orang tuanya.
Gitu. Kalau memang ke orang tuanya kan sebenarnya dalam kaidahnya al-ummu madrasatul ula. Yeah. Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Harusnya ketika dia berada di rumah lebih terkontrol sama orang tuanya. Ini ada semakin bagus akhlak-akhlaknya. Tapi fenomena yang ada ini malah makin seperti liar gitu. Yeah. Terus pandemi ini bukan mengajak mereka untuk mengkontrol anak-anaknya, tapi malah semakin liar. Apa ada titik jenuhnya atau segala macam itu? Bagaimana sisi Ustadz melihat? Ya, jadi pengalaman saya mengajar dari PAUD ya, PAUD sampai tingkat aliyah itu memang tingkat konsentrasi mereka itu beda-beda. Seperti anak-anak PAUD itu paling mereka bisa konsentrasi 5 menit. Anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA itu tingkat konsentrasi belajar mereka itu berbeda-beda. Mungkin di sini diperlukan inovatifnya seorang ibu atau inovatifnya seorang ayah di rumah ketika mengajarkan sesuatu kepada anaknya. Teringat syair zaman dulu ya. La fakhra lil binti bimal basin wama. La fakhra lil binti, tidaklah menjadi sebuah hiasan untuk seorang anak bimal basin, dengan sesuatu yang melekat kepada dirinya. Nah ini yang kadang kita lupa nih. Anak pengen ini diturutin, pengen itu diturutin, sementara syair sudah mengajarkan kepada kita semua sebagai orang tua, la fakhra lil binti bimal basin wama bihi tahallat min huliyin innama. Sesuatu yang kita fasilitasi kepada anak, sesuatu yang kita berikan kepada anak, ada kalanya itu bukan pemberian yang terbaik, bukan persembahan yang terbaik untuk mereka. Fakhrul fata bil ulumi wal adabi. Jadi hiasan untuk seorang anak itu bil ulum, dengan ilmu, wal adabi, dan dengan adab. Jadi kalau menurut saya pribadi, sesuatu yang terjadi di tengah corona ini, yang terjadi kepada anak-anak kita, itu kurangnya inovasi daripada sistem pengajaran orang tua di rumah. Artinya gini Ustaz, sekarang ini kan sudah terjadi dan menjadi fenomena yang sangat miris di remaja atau di anak-anak yang merupakan nantinya adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Gitu. Kemunduran akhlak ini bagaimana nih Ustadz sebagai pendakwah melihat realita ini, sebaiknya seperti apa yang dilakukan baik dari pemerintah, Ustadz juga sebagai pendakwah juga mungkin akan memberikan masukan-masukan ke pemerintah maupun kepada masyarakat sosial ataupun pada keluarga-keluarga yang memang terdekat dari Ustadz sendiri. Ini seperti apa? Tip-tipnya Ustadz? Tentunya yang terjadi sekarang ini ada bagusnya, ada nilai positifnya, ada juga nilai negatifnya. Nilai positifnya adalah, jadi di zaman yang serba teknologi ini, sebetulnya anak-anak sudah tidak lagi ada sifat yang namanya gaptek ya. Berbeda dengan orang-orang tua zaman dulu. Gitu. Itu nilai positifnya. Nilai negatifnya banyak. Nah, satu tips dari saya, jadi kita sebagai orang tua harus bisa membatasi mereka menggunakan gadget, bisa membatasi mereka beraktivitas di luar, bisa membatasi mereka bergaul. Jadi bukan berarti kita membatasi dalam hal tidak boleh bergaul dengan ini, tidak boleh bergaul dengan itu. Tetap orang tua mengontrol dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, sehingga karakteristik seorang anak itu akan terbentuk dengan sendirinya di dunia, di lingkungannya. Jadi tips dari saya, pembatasan fasilitas yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Oke. Guys, rahimakumullah, pemirsa setia dari BBK Channel, tidak hanya saya yang berbicara atau diskusi dengan Ustadz Ustadz Santai dari Subang, Ustadz Taufik. Tapi juga silakan kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan mengenai mirisnya fenomena remaja
atau anak-anak yang ada di sekeliling kita dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dan bahasa-bahasa yang mereka keluarkan, bahasa-bahasa yang memang sudah di luar norma atau memang miris akhlak gitu. Silakan kalau memang ada pertanyaan, guys, rahimakumullah, dilontarkan saja. Nanti insya Allah kalau memang bisa dijawab akan dijawab oleh Ustadz Santai, Ustadz Taufik dari Subang. Terima kasih. Saya Ahmad Mansuri, murid dari Ustadz Santai, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.